Cahaya di mata. Ini mata ini kalau nggak ada cahaya, gelap kita ini melihat kebaikan orang. Melihat kebaikan orang itu gelap. Yang ada keburukan orang. Tapi kalau melihat kebaikan dirinya, wow. Keburukan dirinya tidak kelihatan. Mestinya kalau orang itu matanya punya cahaya, melihat kebaikan orang, melihat keburukan dirinya. Sehingga selalu baik dengan orang, dan dengan dirinya selalu banyak istighfar. Yang terbalik, kalau orang itu lihat kebaikannya, ketika kamu mampu melihat kebaikan orang lain, bersyukurlah. Karena kebaikanmu dijaga oleh Allah. Tapi kalau kamu tidak mampu melihat kebaikan orang lain, hanya melihat keburukan orang lain, maka kebaikan dirimu habis diberikan kepada orang lain yang kamu lihat buruk. Jadi melihat keburukan orang itu nyedot kebaikan kita. Melihat kebaikan orang, terjagalah kebaikan. Catat itu dengan tinta emas. Itu nasihat yang baik. Kalau orang itu melihat keburukan orang, kebaikan dirinya habis. Nah, orang melihat keburukan orang, sebabnya karena matanya tidak ada cahaya. Matanya tidak ada cahaya. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kaya dene sunahake azan fi uzunil mahmumi ing dalam kupingi wong kang susah. Wal masru'i lan wong kang kesurupan. Wal wadbani lan wong kang marah. Waman lan wong sa'a kang buruk apa hulukuhu ahlak. Sa'a kang elek apa hulukuhu ahlakeman. Min insanin saking menungso aw bahimatin utawa hewan. Wa ing dal hariki lan nalika wong kang tenggelam. Hari kebakaran. Wa ing dal hariki lan nalika wong kang kebakaran. Wa ing da tawu lil gilani lan nalika diganggu jin. Ai tamarrudil jinni tegese diganggu jin. Wa yusannu al-adzan li ghairi sholat kama fi adzanil mahmum. Juga disunahkan adzan selain sholat, seperti adzan fi udhunil mahmum, di telinga orang yang galau, susah, sumpek. Ya, kalau ada orang sumpek-sumpek itu adzan ini telinga kanan. Ikomatin telinga kiri. Wal masru' orang yang kesurupan. Wal ghadban orang yang marah. Kalau ada orang marah, pegang kepalanya. Adanin telinga kanan, ikomatin. Wa man sa'a hulukuhu min insanin aw bahimah. Orang yang buruk akhlaknya. Yang buruk akhlaknya, manusia ataupun hewan. Ada hewan loncat-loncat sana, nakal, maka adanin telinga. Kalau ada manusia nakal, adanin telinga kanan, ikomatin telinga kiri. Inda tagawulil gailan tamarrudil jin, ketika terganggu oleh jin, kejinan. Ada orang kejinan, adanin. Nanti setannya, jinnya yang ganggu itu lari. Orang marah itu ada setannya, maka adanya. Kesurupan, galau, adanin.
Termasuk juga disunahkan adzan ketika bayi lahir. Karena kalau bayi tidak diadzani nanti diganggu oleh setan. Supaya tidak diganggu setan, diadzanin. Juga supaya kalimat pertama yang didengar oleh telinga bayi di dunia ini adalah kalimat tauhid. Kalimat adzan itu kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid. Maka yang bagus kapan? Nunggu dimandiin apa sebelum? Langsung pas keluar, belum dimandiin sudah langsung adzan. Nanti kalau nunggu dimandiin baru diadzanin, keburu duluan setan yang megang. Kayaknya bayi itu suka nangis kalau pegang setan. Kalau kita tangkap, langsung kita terima dari bidan tadi, langsung kita adzan. Maka tenang gitu. Termasuk dalam riwayat disunahkan adzan ketika orang mau safar jauh. Mungkin mau ke Mekah. Maka sebelum berangkat adzan dan iqamah. Adzan dulu baru. Sunnah. Di antara sunnah mengumandangkan azan. Inda fi udunil mahmum, di telinga orang yang galau. Wal masru', orang yang kesurupan. Wal gadban, orang yang marah. Wa man sa'ahu lukuhu min insanin aw bahimah, yang buruk akhlaknya, manusia maupun hewan. Orang nakal, hewan nakal, adzanin. Indal harik, ketika terjadi kebakaran. Dalam riwayat lagi disebutkan ketika terjadi angin kencang, sunat. Ketika inda taghawulil ghilan, ay tamarrudil jin, ketika terganggu jin. Kenapa? Ay taghawulil ghilan ay tasawwuru maradatil jin wasyayan bi surah mukhtalifah, ketika nampak jin. Taghawulil ghilan ini ketika ada jin yang mengganggu atau nampak jin. Wa inna ma sunnal adzan inda dzalik li'annahu yadfa Allah syarrahum bih. Kenapa disunahkan adzan di saat itu? Karena dengan adzan itu Allah akan mengusir keburukan-keburukan setan. Li'anna syaitan idza sami'al adzan adbar. Li'anna syaitan karena sesungguhnya itu dalamnya itu. Tengok tafsir. Li'anna syaitana, karena sesungguhnya syaitan idza sami'al adzan adbar. Kalau mendengar adzan maka lari. Adbar itu membelakangi muadzin, maksudnya lari. Setan itu kalau dengar adzan lari. Nah, ini rahasia di balik azan. Pahalanya besar. Yang mengumandangkan, yang mendengarkan, pahalanya besar. Kemudian terjadi orang kalau ngubur mayit diadzanin. Itu gimana Pak Ustadz? Kalau ada mayit ketika dikubur, sebelum ditimbun tanah, dipasang papan, sebelum diturunin tanahnya diadzan. Khilaf ulama ya. Khilaf.
Di situ disebutkan wa'lam annahu la yusannu al-adzanu 'inda dukhulil qabri ila man qala liman qala binisbatihi wa qiyasan li khurujihi minad dunya ala dukhulihi fiha. Qala Ibnu Hajar wa radadtuhu fi syarhil Abbab. Lakin idza wafaqa inzaluhu al-qabra adzan khuffifa anhu fi su'al. Nah, ini tentang pertanyaan mengenai kalau orang dikubur kemudian diadzanin, itu tidak disunnahkan azan ketika mengubur mayit. Tetapi ada juga yang berpendapat boleh diadzanin sebagaimana diadzanin ketika bayi lahir ke dunia ini. Ya kan? Kalau ada bayi kan dilahirkan, ada bayi lahir kan diadzanin. Maka juga diadzanin ketika masuk kubur. Berarti kesimpulannya gimana? Kesimpulannya kalau ada orang ngubur mayit diadzanin tidak apa-apa. Tapi kalau tidak diadzanin juga tidak masalah. Jadi yang ada diadzanin, ada tidak diadzanin, ya kamu diam aja. Kalau diadzanin maka nanti qad qamatil kiamat. Ketika iqamahnya qad qamatil kiamat. Bukan qad qamatis shalah, qad qamatil kiamat. Sebentar lagi akan terjadi kiamat. Telah datang hari kiamat. Bagi mayit itu kiamat, mati itu. Mati. Karena kiamat itu ada dua. Kiamat itu ada dua. Yang pertama kiamat kubro. Kiamat kubro itu ya kiamat besar. Hancurnya alam ini semua. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibun. Kiamat. Yang kedua, kiamat sugro. Apa kiamat sugro? Inqita'u ta'alluqir ruhi bil jasad. Ketika nyawa berpisah dengan badan. Itu termasuk kiamat kecil. Maka kalau diadzanin qad qamatil kiamat, telah datang hari kiamat untuk mayit. Jadi kalau yang memperbolehkan azan ketika dikubur itu dikiaskan hukumnya bolehnya azan ketika lahir. Maka ketika dikubur boleh. Yang sunnah tanpa ada ikhtilaf adalah idza wafaqa inzaluhu al-qabra azan khuffifa anhu fi su'al. Nurunkannya mayit ke kubur itu dibarengkan dengan adzannya waktu sholat di masjid-masjid itu. Kalau nurunkan mayit ke kuburan itu bareng dengan adzannya waktu sholat, khuffifa anhu bisual, maka mayit itu nanti akan ringan dalam pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Akan diringankan dalam pertanyaannya malaikat. Walam annahu la yusannu al-adzan inda dukhulil qabri, tidak disunahkan mengumandangkan adzan ketika mengubur mayit. Khilafan liman qala binisbatihi qiyasan li khurujihi minad dunya ala dukhulihi fiha. Berbeda dengan ulama yang lain yang berpendapat bahwa tetap disunahkan karena disamakan dengan ketika orang lahir ke dunia ini disunahkan adzan, maka disunahkan adzan pula ketika orang keluar dari dunia ini menuju kubur. Lakin idza wafaqa inzaluhu al-qabra adzana hufifa anhu bizu'al. Akan tetapi bila menurunkan mayit ke dalam kubur itu dibarengkan dengan kumandangnya azan di masjid-masjid, maka itu akan mayit itu
diringankan di dalam menjawab pertanyaannya malaikat mungkar dan malaikat nakir. Jadi di kubur itu akan ada pertanyaan nanti. Malaikat mungkar dan malaikat nakir itu tugasnya bertanya di alam kubur. Marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi. Allahu Rabbi, Allah Tuhan. Bisa jawab kalau dia ini di dunia ini mengenal Allah, ibadah sama Allah, bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, maka nanti akan dipukul. Maka orang-orang yang beriman bisa jawab. Orang-orang kafir tidak bisa jawab. Kalau orang tidak bisa jawab, maka dipukul. Dalam riwayat dikatakan bahwa malaikat mungkar dan malaikat nakir itu punya alat pukul. Seperti alat pukulnya hansip itu. Nah. Berat itu, dalam riwayat disebutkan bahwasanya seandainya makhluk mulai manusia pertama sampai manusia terakhir kumpul jadi satu, kemudian ngangkat alat pukul malaikat ini. Mulai manusia pertama zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir kumpul jadi satu, ngangkat alat pukulnya malaikat mungkar nakir tidak mampu, saking berat. Bagaimana kita bisa membayangkan sakitnya kayak apa itu kalau yang kecil kayak gini ini sendiri terus dipukul oleh yang besar tadi. Kalau malaikat mungkar nakir ya ngangkat kayak lidia aja dia. Dipukul. Maka orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan di kubur dipukul. Dengan satu kali pukulan akan hancur lebur. Bahkan terbenam ke dalam bumi.